Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini membuat objek 3 dimensi dari bentuk dasar silinder. Selama 10 menit sampai 15 menit, kita akan menggunakan objek 3 dimensi silinder menjadi botol untuk digunakan sebagai lab laboratorium medik. Jangan lupa kerjakan link pretest di bawah ini agar mudah dipahami. Studi kasus kita kali ini adalah membuat objek 3 dimensi pada laboratorium teknologi medik, yang mana kita akan membuat botol sampel untuk laboratorium. Prosesnya adalah kita menggunakan bidang silinder 3 dimensi, yang mana silinder tersebut kita modifikasi menggunakan perintah seperti untuk menambah frame kita menggunakan Ctrl R. Lalu kita mencoba untuk menyesuaikan sudut-sudutnya agar lebih tumpul ya, sehingga membentuk botol sampel medis. Ditambah kita menggunakan perintah scale untuk membentuk objek itu bisa lebih kecil atau lebih besar ke dalam ataupun keluar. Ditambah kita menggunakan extrude untuk menambahkan ketinggian dari sebuah objek bidang. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba praktek di laptop kita masing-masing. Tema kita kali ini membuat objek 3 dimensi dari objek silinder. Sehingga kita bisa membuat botol lab untuk medis. Berikut ini adalah tampilan Blender ya. Kita akan membuat objek 3 dimensi berupa botol medik. Ini adalah hasil modifikasi silinder. Hari ini kita akan membuat objek 3 dimensi dari silinder menjadi objek 3 dimensi botol medis. Pertama, objek kubus ini kita hapus. Lalu kita pilih Add Mesh, kita masukkan silinder. Kita arahkan untuk melihat tampak depan pada sumbu X. Lalu kita lihat di sini tampak depan dari silinder. Jangan lupa kita pilih objek Edit Mode. Lalu kita mengetik pada tombol keyboard Ctrl R. Kita klik satu kali, lalu geser ke bawah. Lalu di sini kita arahkan ke bawah ya. Selanjutnya kita pilih garis bawah silinder. Kita ketik S ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa ya. Kita Ctrl Z dulu ya. Kita pilih Extrude ya. Lalu kita pilih garisnya, ketik S ya, seperti ini. Ya, nah ya ini. Lalu kita Ctrl R lagi ya. Nah, ini lalu kita ketik S, kita arahkan dia keluar ya agar berbentuk dia lebih smooth ya. Nah, selanjutnya ya kita akan menambahkan frame kembali dengan Ctrl R ya. Lalu kita arahkan ya. Lalu ketik S. Ya, seperti ini ya. Lalu kita ketik lagi Ctrl R. Lalu kita ketik S ya, arahkan ya ke dalam ya. Seperti ini ya. Lalu kita Ctrl R lagi ya, buat frame kembali ya, kita arahkan lagi ya, ketik S. Arahkan dia ke dalam ya, seperti ini ya. Lalu Ctrl R kembali ya. Lalu arahkan ke dalam, ketik S ya, sehingga dia akan mengerucut ke dalam ya, seperti ini ya, ini. Nah, lalu ya kita Ctrl L kembali ya. Kita arahkan ke dalam ya. Lalu ketik S, jangan lupa arahkan ke dalam agar dia membentuk kerucut ke dalam seperti ini ya. Nah, ini. Lalu ya, setelah seperti ini jangan lupa kita extrude
ya, ketik E, ya. Ini ya, jangan lupa pilih dulu ya garisnya, ya, garis atas silinder, kita ketik E, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Atau mau kita ketik S dulu ya. Ya, ini kita pilih ya, ketik S ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya seperti ini. Nah, kalau sudah kita ketik E. Kita arahkan dia ke atas ya. Lalu ketik S kembali ya, seperti ini ya. Lalu extrude kembali ya, ketik S kembali ya. Seperti ini. Ya. Lalu kita tinggal pilih extrude ya. Nah, ya ini kita ketik S lagi ya, seperti ini. Lalu ketik extrude. Lalu ketik S. Ya, kita masukkan ke dalam seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh botol medis ya, yang mana nanti ini bisa dijadikan sebagai aset ya, yang nantinya akan kita import ya di Unity ya. Jadi pondasi dasar kita dalam memahami objek tiga dimensi adalah bagaimana kita bisa memodifikasi ya objek silinder, lalu kita modifikasi menjadi objek botol medis ya. Nah, ini salah satu contohnya. Lalu kita bisa membuat kembali ya objek botol medis yang lainnya dari bentuk silinder ya. Misalkan ya, kita akan membuat menggunakan objek silinder kembali ya. Lalu jangan lupa ya, ini kita jangan membuat objek baru di posisi edit mode, tapi kita buat di posisi object mode. Agar apa? Agar layernya dia bisa terpisah sendiri. Ya, kita pilih mesh, lalu silinder. Jangan lupa kita move ya. Kita geser ya, pakai pen. Nah, selanjutnya kita bisa mengecilkan dengan menggunakan scale. Ya, seperti ini. Lalu kita geser ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ketika kita ingin mengedit sebuah objek, ya kita menggunakan edit mode. Ya, edit mode ya. Nah, ketika kita ingin melakukan modifikasi untuk melengkungkan objek, kita tinggal memilih objek garisnya terlebih dahulu. Lalu Ctrl R, lalu klik sekali ya. Lalu kita geser ke bawah ya, ini. Lalu kita ketik S ya, untuk membentuk objeknya dia bisa melengkung keluar ya. Nah, seperti ini. Lalu Ctrl R kembali ya. Kita tarik ke dalam ya, ke bawah di sini. Lalu kita ketik S ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lalu kita Ctrl R kembali ya. Kita arahkan lagi ke sini ya. Lalu ketik S ya, ini. Nah, ya, ini kita lihat. Nah, lalu kita pilih garis atas, lalu Ctrl R atau Extrude atau S, tergantung kebutuhannya. Kalau S kita ingin mengecilkan objek. Kita tarik dia ke dalam ya, seperti ini ya. Nah, ya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa membuat objek dengan jenis-jenis botol laboratorium medis, ya. Sehingga kita banyak membuat desain-desain botol medis ya untuk kita gunakan sebagai aset di virtual reality. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini objeknya ya. Nah, lalu ya kita lihat di sini ya, ketika kita ingin membuat dia menjadi lebih besar, kita membuat pilih object mode. Ya, artinya kita harus memilih object mode agar kita bisa memilih objek tersebut untuk di scale ya. Nah, diperbesar ya seperti ini.
Ya, ini kalau kita lihat dari tampak depan, ya ini bisa kita scale ya seperti ini. Nah, ya ini lalu kita geser sehingga dia sudah bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing objek, ya sudah sama dengan objek botol medis lainnya. Nah, ketika kita ingin melihat secara visual ya bentuk dari objek tersebut ya, tinggal kita memilih ini ya, pivot shading ya. Nah, pivot shading. Ya, lalu kita bisa juga memilih pivot ya shade method ya untuk melihat agar dia lebih visualnya lebih kelihatan jelas ya di sini. Kita juga bisa nanti menambahkan warna tekstur ya yang nantinya bisa kita gunakan ya agar lebih natural ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu ya bahwa untuk membuat objek bisa kita menggunakan dasar dari silinder ya, bisa juga menggunakan dasar dari kubus ya, bisa juga kita menggunakan dari bentuk torus dan sebagainya. Ya, demikian ya sesi untuk membuat objek 3 dimensi dari bentuk silinder lalu dimodifikasi menjadi botol medis. Simpulan yang bisa kita dapatkan bahwa model silinder 3 dimensi bisa kita modifikasi menjadi objek botol medis sehingga kita bisa membuat berbagai macam objek-objek yang ada di laboratorium teknologi medis. Terakhir, jangan lupa kerjakan post test pada link berikut ini. Sampai ketemu di sesi keempat.